أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصلى الله وعلى هذا الكتاب طرف الشعر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لله بالشفاعة رسول الله الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tahun berapa? 100 baris piro ini? Dari? Wa kullama kata tasmama. Oke. Idza nasakha syai'an min kutubil ulum asy-syar'iyyah Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullama kataba ismallahi ta'ala atba'ahu bit-ta'dil mithla ta'ala aw subhanahu wa ta'ala. Ini kan kemarin menjelaskan cara menulis yang ada asma Allah itu jangan sampai keliru ngomongnya, ya. Artinya di bagian terakhir itu jangan sampai keliru potongannya, karena keliru bisa bacanya menjadi salah. Wa kullama kataba lan indal semangsanin nulis sapa talib ismallahi ta'ala ing asmani Allah ta'ala ismallahi ta'ala ing asmani Allah ta'ala atba'ahum kau ini mengikut sertakan sapa talib ing ismallah bil ta'dib kalawan ta'dib. Jangan Allah saja diberi sifat ta'dibnya, misla ta'ala ada umpamane misla ada umpamane ta'ala, jadi Allah ta'ala atau subhanahu wa ta'ala. Jangan Allah saja, ya, dilengkapi dengan ada apa? Ta'dil. Au subhanahu wa ta'ala atau subhanahu wa ta'ala au azza wa jalla atau lafaz Allah azza wa jalla. Pokoknya jangan Allah gitu aja, ya. Jangan Allah gitu aja, ditambah Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Allah Azza wa Jalla, atau Tabaraka wa Ta'ala, atau lafaz Allah Tabaraka wa Ta'ala, atau Jalla Dzikruhu, atau Tabaraka Ismuhu. Jadi, atau Jalla Dzikruhu, atau Jalla lafaz Jalla Dzikruhu, agung atau Dzikruhu sebutan Allah. Atau Jalla Dzikruhu, atau lafaz Allah Jalla Dzikruhu. Au tabarakasmuhu lafaz tabarakasmuhu Allah tabarakasmuhu. Au jallat azamatuhu atau lafaz Allah jallat azamatuhu. Au ma atau kala lafaz asbah kal dirubah ya apa ma dalika yang mengkono
ta'ala, subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla, dan seterusnya. Wa kullama katabalan dalam semangsa menulis sahwa talib, wa kullama katabalan dalam semangsa menulis sahwa talib isman nabi izin asman nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata bahwa nulis sahwa talib, kata bahwa nulis sahwa talib ba'dahu yang sausin nama nabi ismun nabi. Kalau nulis Allah, jangan biarkan Allah saja, harus ada digandeng dengan takdirnya, ya, lafaz sifat yang mengagungkan Allah. Nah, bagaimana kalau menulis nama Nabi? Ya, kata maka nulis sapa talib ba'dahu setelah ismun Nabi Muhammad, nulis apa? As-salatu wassalamu alaihi, lafaz as-salatu wassalamu alaihi, lafaz salatu wassalamu alaihi. Nah ini ya, jadi keistimewaannya sholawat. Sholawat itu ya bagian dari keistimewaannya. Redaksi sholawat itu menutup kemungkinan umat Islam itu mengkultuskan Nabi Muhammad, ya loh. Beda dengan umat Nabi Isa, akhirnya Isa jadi Tuhan, bablasan. Kalau dengan sholawat itu sudah jelas, Allahumma sholli ala, ya loh. Dengan kita membaca sholawat, tidak mungkin umatnya itu mengkultuskan Muhammad. Muhammad tetap posisinya sebagai objek. Allahumma sholli, memberikan sholawat, tambahan ziyadatul rahmah wa ta'zim ala Muhammad, kepada Muhammad. Ya toh? Jadi artinya apa? Posisi Muhammad bukan Tuhan, karena Muhammad selalu diberikan tambahan ziyadatul rahmah wa ta'zim oleh Allah. Ya kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina. Lalu itu sendiri, Allahumma sholli ala, Allahumma sholli ala. Jadi Muhammad tidak mungkin berposisi sebagai Tuhan itu. Karena posisinya selalu diberi ziyadatul rahmah wa ta'zim oleh Allah. Nah, gitu ya. Itu hebatnya redaksi sholawat itu kayak gitu. Lo kok dibid'ahkan? Ono kan yang membid'ahkan sholawat. Kalau kelakuan kabeh bid'ah, karena Rasulullah tidak membaca sholawat atas dirinya. Jadi sholawat itu bagian dari cara bahwa garansi umat Islam tidak mungkin seperti umat Nabi Isa yang mengkultuskan Nabi dan menjadi Tuhan. Ya, kalau Nabi Isa akhirnya dikultuskan jadi anak Tuhan dan jadi Tuhan, tidak jelas Roh Kudus, anak Tuhan, ponakannya apa misalnya apa sepupunya, nggak jelas itu. Nah, tapi kalau sholawat sudah jelas posisinya, Allah yang sholli ala. Kita mohon Allah untuk selalu memberikan ziyadatul rahmah kepada Muhammad. Jadi Muhammad selalu posisinya di bawah Allah. Nah, mungkin sudah jelas clear itu posisi. Isman Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ba'du as-salata was-salama, as-salata was-salama sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas Nabi sallallahu, semoga Allah memberikan apa? Ziyadatul rahmah wa ta'zim sapa Allah alaihi atasi Muhammad wasallam dan keselamatan. Ya. As-salatu wassalamu alaihi atasi Nabi Muhammad. Wa jarabna lumaku aqadatus salam, wa jarabna lumaku aqadatus salam fi kebiasaan tradisi salaf. Wal khalaq lal khalaq kita Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara menulis sallallahu alaihi wasallam. Itulah menjadi garansi jaminan
umat Muhammad tidak akan pernah menuhankan Muhammad sehebat apapun Nabi Muhammad. Ya. Dan yang kedua, caranya Nabi Muhammad dan caranya Allah juga apa? Nabi Muhammad tidak punya keturunan laki-laki, karena memang potensi sekali. Sekarang aja punya Abul Qasim tapi meninggal ketika bayi semua kan, yang masih hidup Siti Fatimah. Itu pun sudah kayak begini, muncul aliran Syiah yang mengkultuskan Ahlul Bait. Padahal secara genealogis dalam Islam yang namanya garis keturunan itu dari jalur bapak. Jadi yang namanya Hasan itu bin Ali, bukan bin Fatimah. Ya kan? Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Itu dibedakan Hasan bin Fatimah, kan nyebrang itu. Maksud itu nih, Hasan bin Fatimah bin Muhammad, saking dari ingin sampainya ke Nabi Muhammad. Ya benar, memang cucunya Rasulullah, pasti ya benar itu. Tapi Allah diberikan lewat jalur perempuan, yang itu artinya secara nasab bukan lewat perempuan tapi lewat Nabi. Dalam Islam itu kan matrilinear, jadi jalur laki-laki bukan perempuan. Ya, Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ya nanti nyambungnya di mana? Di mana? Bin foto memang dengan Rasulullah nyambung. Ya memang jelas cucunya Rasulullah pasti. Tapi beda kalau misalnya putra Rasul yang namanya Qasim itu hidup punya putra tapi memang benar putra Rasulullah. Enggak kebayang akan terulang sejarah Nabi Isa itu. Ya, caranya Allah seperti itu menyelamatkan, dipangkas. Itu pun hanya lewat situ. Dikasih anak Hasan Hussein, cucu Hasan Hussein dari putrinya, bukan dari putranya. Tapi wah, sekarang itu pun sudah sekarang terjadi pengkultusan luar biasa sampai menafikan peran Abu Bakar, Umar, Utsman dianggap tidak ada. Yang luar biasa, dianggap merebut kekuasaan Sayyidina Ali. Padahal Sayyidina Ali itu kenapa kok didukung oleh orang-orang Persia, orang Syiah? Karena Sayyidina Ali setelah sepeninggalnya Rasulullah, otomatis meninggalnya Siti Fatimah, menikah lagi dengan putri dari Persia. Itulah kemudian bangsa Persia punya kepentingan untuk mengkultuskan Ali. Dan caranya apa? Dikait-kaitkan dengan Rasulullah. Ini kan sudah politik. Ya, sudah politik. Karena istri keduanya Sayyidina Ali itu dari Irak. Nah, kalau sudah politik kayak gitu. Wala'alla dzalika liqasdi muwafiqatil amri fi qouli ta'ala sallu alaihi wa sallimu taslima. Kalau wajaran dan berlaku apa adatus salafi, kebiasaan ulama salaf wal khalaf dan ulama khalaf bil kitabati sallallahu alaihi wasallam, dengan menulis lafaz sallallahu alaihi wasallam. Wala'alla dzalika lamun dzalika kunun bil kitabati sallallahu, wala'alla dzalika lamun dzalika kunun bil kitabati sallallahu alaihi wasallam itu liqasdi muwafiqatil amri, untuk tujuan nyocoki perintah fi qaulihi ta'ala, yang dalam firman Allah Ta'ala sallu alaihi wa sallimu taslima. Artinya apa? Kenapa ulama salaf dan khalaf itu senantiasa menggandeng nama Muhammad dengan sallallahu alaihi wasallam, dan dibiarkan Muhammad sendiri? Ini karena mengikuti perintah.
ya perintah dari ayat sallu alaihi wasallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Firman Allah, sallu maca sholawat sapa sira akeh alaihi atas Nabi Muhammad wa sallimu lan ulu salam sapa sira akeh taslima kalawan ulu salam tanah. Wala yaqtasiruna ora dari kas sapa talib wala yaksasiruna ora dari sapa talib as-salata in salawat fil kitabati in dalam tulisan walau waqa'at as-salatu miraran kama yaf'alu ba'dul mahrum wala yaksasiruna tidak boleh meringkas wala yaksasiruna tidak boleh meringkas sapa talib as-salata in nulis salawat in nulis lafaz salawat fil kitabati in dalam tulisan walau waqa'at senajan ikut tumipo terjadi apa as-salatu lafaz salawat itu miroron bolak-balik. Gak boleh kamu wah ini kan sering sekali sallallahu alaihi wasallam singkat aja short meal wah gitu ya. Itu ternyata tidak boleh menurut tutus ini ya ringkas singkat short meal kan boleh dong. Salam solama ya short lamil atau short meal itu nggak boleh meskipun miroro ya meskipun terjadi bolak-balik kama ya alu kaya oleh ngelakoni sapa ba'dul mahrumin sebagian biro-biro wong kang al-mahrum yang dihalang-halangi saking mendapatkan bin rahmatillah loh. Artinya kalau kita meringkas ini sama dengan kelakuan di mahrumin. Mahrumin itu artinya siapa mahrumin itu? Orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Alhamdulillah. Bukan nulis, kan setiap nulis sallallahu alaihi wasallam itu berarti doa. Mendoakan Rasul kok kesal. Lah gitu kan. Enggak etis doa Rasulullah yang besar. Kalau jalur syafaat Rasulullah nggak pernah capek, nggak pernah kesal memikirkan umatnya. Kok kita doakan Rasulullah aja kesal? Ya. Kama yaf'alu ba'dul mahrumin seperti yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang terhalang dari rahmatnya Allah. Oh ini, fayakumul sala'am ausat bin ini ya kalau usah diterusno saiki wis ngaji iki jangan diulangi lagi dulu sebelum ngaji ini gak apa-apa kan gak tahu setelah ngaji ini jangan fayat itu maka nulis sopo ba'dul mahlumin sol'am dapat sol'am sallallahu alaihi wasallam diringkas sol'am al sotmin wa kullu dzalika utawi saban-saban suci saking sol'am dan sotmin iku ghairu laikin tidak pantas iku ghairu laikin tidak pantas bihaqihi kalau haknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak pantas kita mengharapkan syafaatnya Rasulullah. Ingat loh ya, besok itu hanya Rasulullah Muhammad SAW yang diberi otoritas untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Bukan sekadar umatnya, kepada umat manusia. Hanya Muhammad SAW. Tidak ada yang lain. Nabi dan Rasul yang lain tidak punya hak otoritas itu. Dia hanya berpikir untuk keselamatan dirinya sendiri. Semua Nabi dan Rasul kecuali Nabi Muhammad. Ya, kita sudah terang Rasulullah itu kayak gitu. Nulis namanya aja disingkat kesal. Jadi kaget gitu. Ini ketemu lagi, singkat lain, sotbih. Ya,
Akhirnya syafaatnya diringkas juga besok nanti. Nah, yang sering meringkas, diringkas aja syafaatnya ya. Wa kullu dzalika ghairu la'iqin, semuanya itu ghairu la'iqin, tidak pantas. Bihaqi, kalam haqi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza marra bi dzikri sahabah, wa idza marra lan ing dalem nalika lewat sapa tol bi dzikri sahabi, kalau menyebut pira-pira sahabat, kata pemongko nulis sapa Talib radhiyallahu anhu, kata radhiyallahu anhu. Nah, kalau nama-nama para sahabat, sertakanlah doa radhiyallahu anhu. Faika nama kalaman ono sapa sahabi, itu sahabiyat, sahabat itu sahabi kang jadi anaknya sahabat ingsun, ya kata pemongko tetep nulis sapa Talib radhiyallahu anhu. Seperti apa? Di kalangan sahabat ada 4 sahabat yang menjadi ulamanya para sahabat, dan itu putra dari sahabat besar seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Jadi namanya Abdullah semua, makanya diringkas, biasanya disingkat menjadi Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Itu nama-nama para sahabat, ulamanya sahabat, ya, ulamanya sahabat yang jadi putra dari sahabat-sahabat kibarus sahabat, ya. Ibnu Umar itu Abdullah bin Umar. Makanya ketika kita menyebut Abdullah bin Umar, maka doanya radhiyallahu anhu kepada Abdullahnya dan juga kepada Umarnya radhiyallahu anhu. Wa kullama marra bi dzikri ahadin minas salafi al-akhyar wal ulama'il abrar fa'ala dzalika wa kataba rahmatullahi alaihi. Wa kullama marra lan dalam semangsane lewat sapa Talib bi dzikri ahadin, kalau nyebut salah suwiji minas salafi saking ulama salaf al-akhyari kang terpilih, pilo-pilo kang pilihan kabeh, wal ulama lan pira-pira wong alim, wal ulama lan pira-pira wong alim, wal ulama dan pira-pira alim al-abror kang apik, kang bagus-bagus terpilih. Fa'ala mongko nglakoni sapa Talib dari kain mengkono-mengkono radhiyallahu anhu, kata radhiyallahu anhu, atau kata rahmatullahi alaihi. Kalau tingkatnya di bawah sahabat, tabi'in atau ulama salaf, maka doanya bukan radhiyallahu tapi rahmatullahi alaihi. Syekh Abdul Qadir rahmatullahi alaihi, ya, Syekh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahmatullahi alaihi. Wala siyama al-aimatul a'lam wa hudatul Islam. Wala siyamalan apa mani al-a'imah piro-piro imam al-a'lam ka terkenal, ya, kang agung wahudatil Islam, lan piro-piro ulama kang menjadi petunjuk, ya, bagi Islam, hujatul Islam, hujatul Imam seperti itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Imam Al-Ghazali, gitu ya, ulama-ulama al-a'lam wa hujatul Islam, para ulama yang menjadi petunjuk bagi Islam.
wa yaktubu kulla wahid kulla hadha wa yaktubu lan nulis sapa talib kulla hadha iki salawat radhiyallahu anhu atau rahmatallahu alaihi wa illam yakun senajan ora ono apa ada iku maktuban ditulis fil asli dalam asal alladzi kitab asalnya alladzi kan yang kulu mindah sapa talib minhu saking al aslu. Kalau kamu menyalin kitab kok ada nama sahabat di kitab itu belum ada radhiyallahu anhu-nya, maka ketika kamu salin ke buku kamu tulislah radhiyallahu anhu meskipun di kitab asalnya tidak ada. Artinya apa? Ini ajaran apa, pesan dari Syekh Abdul Syekh ini? Sesuatu yang tidak baik itu meskipun datang dari siapapun ya jangan ditiru, karena manusia itu pasti punya sifat kekurangan, kelemahan, gitu ya. Meskipun kamu niru dari kitab ini karangan orang hebat, mesti punya kekurangan juga. Kok ternyata di situ ditulis nama sahabat tidak ada radhiyallahu anhu-nya, jangan ditiru. Maka itu adalah dosa. Artinya kamu ketika nyanyi tetap kamu tulis radhiyallahu anhu meskipun dari kitab asalnya tidak ada. Pesannya apa menurut saya itu? Kita itu harus mengikuti kebaikan dari orang itu, tapi kalau tidak baik ya nggak perlu diikuti. La ma'siyata fi ta'atil makhluk fi ta'atillah, la ta'ata fi makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Dalam hal kemaksiatan siapapun itu, meskipun itu kiai atau siapa, kalau menurun pada kemaksiatan, melakukan perbuatan kemaksiatan, tidak perlu ditiru ya, tapi kamu ya tidak perlu mengkritik. Nah ini juga besok biasanya kalau sudah pilkada, pilpres, pilpil itu, pildacil itu harusnya itu kadang-kadang kebablasan santri itu. Kiainya kebetulan habis di pesawat politiknya tinggi, ikut komentari kiainya, itu kan nggak benar. Kamu nggak setuju boleh, tapi ikut komentar jangan. Kenapa? Status kamu santri. Kecuali kamu keluar dulu tidak jadi santri. Tapi yang namanya santri kan nggak ada bekas santri. Meskipun kamu keluar ya udah tetap santri. Ya sudah, nggak usah ikut ngapain komentari. Wah itu kok pilihan politiknya itu, nggak perlu. Kalau orang lain nggak pernah ada hubungan guru kiai santri, kamu nggak apa-apa. Tapi kalau kamu pernah ngaji, pernah jadi santrinya, nggak usah ikut komentar kamu. Kamu nggak setuju ya cukup diri kamu. Toh ketidaksetujuan kamu itu belum tentu itu yang baik. Kan gitu dong. Kamu komentari kiai kamu, wah kok begitu kiai saya, politiknya kok begitu ya. Itu kan menurut pandangan kamu, jangan-jangan Allah yang benar kiainya. Kok kamu merasa lebih hebat dari kiainya? Itu loh ya. Itu adabnya seperti itu. Tak usah mendengar, cari aja yang lain komentari. Kalau ingin komentari, orang yang tidak ada hubungannya dengan kalian. Kamu bukan santri yang tidak pernah berguru, silakan komentari. Tapi ngapain juga, gibah juga akhirnya. Politik itu begitu itu. Jadi komentator tidak laku. Wa illam yakun maktuban fil asli lam allati yaqulu minhu. Fa inna hadza laisa riwayatan wa innama huwa du'aun. Nah ini menegaskan Abdul Syekh, fa inna hadza maqsatun li ikila salawat ya, dan radhiyallahu anhu dan rahmatullah itu laisa ora ono apa ada ora itu riwayatan, sandaran riwayatnya tidak ada. Kalau cari dalilnya itu ora ono, ngono lho. Nanti dalil nih, wah enggak itu dalil nih.
Wa inna ma huwa angin pasti huwa utawi ada iku doaun, ada sebatas doa. Nah, so kami didalil dia mana yang didalil kok asuh nulis surah Allah itu didalil hadis itu ayat itu ayat Allah itu apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim itu. Ya. Kenapa kok harus nulis sallallahu alaihi wasallam? Mana dalilnya? Sudah dijelaskan oleh Hadratus Syekh. Fa inna hadza laisa riwayatan. Ada dalilnya itu ada. Wa inna ma huwa du'aun. Ini hanya sebatas berdoa. Apa salahnya orang berdoa? Ya. Ini banyak yang rancu masyarakat itu. Apa kok turun modal ini? Kayak kemarin saya di masjid udah lama sih, di masjid Sudirman itu habis sholat, saya kan biasa sujud tuh, sholat sujud terus ditanya tuh, jadi maaf, habis sholat sujud gimana? Apa ada dalilnya? Kalau berpikir, oke, ngapunten, kalau habis sholat itu komisi boleh nggak? Boleh. Kalau sujud lebih baik mana dengan komisi. Kalau sudah habis sholat kan nggak ada pengaruh, nggak ada mau apa aja kan boleh. Nah ini sudah habis sholat tadinya sudah salam mau apa aja boleh. Tinggal mau diisi apa, mau diisi wiritan kan lebih baik dari langsung daripada langsung mencolok. Dan nggak ngerti di luar pulang itu dikejar. Tapi kok sujud pada dalilnya. Dan saya kan sudah selesai sholatnya. Terserah saya mau apa, mau pingpong, mau olahraga. Oh sudah selesai sholat. Ya, saya isi dengan sujud karena doa yang paling dekat dengan Allah itu dalam posisi sujud. Makanya kalau kamu punya hajat apa atau tidak punya hajat tapi ingin kamu cita-cita besar ingin kamu capai, istiqomah aja sujud doa minta kepada Allah. Dalam posisi sujud itu paling dekat dengan Allah. Itu loh. Lo mau naik kodek dalil, mana dalil? Ada berapa? Kalau saya bacakan hadisnya mau ngerti, kalau tidak saya terjemahkan. Dia belum paham, bukan gitu ya. Takut kafir, takut dalil. Maka Hadratus Syekh sudah menegaskan, berarti fenomena itu sudah terjadi zaman Hadratus Syekh yang wafat tahun 1947. Hadratus Syekh coba tahun sebelum berarti berapa puluh tahun kalau dari sekarang 47. Hah? Berapa? Hah? 80 tahun. Hah? 75 tahun. 47 ya. 45 kita kemerdekaan 77 ya. 75 tahun. Pada 75 tahun yang lalu. Ya berarti sekitar 80 tahun yang lalu. Fenomena masyarakat bertanya dalil itu sudah ada. Kenapa? Buktinya Hadratus Syekh nulis di sini langsung ditegaskan. Fa inna hadza laisa riwayatan wa inna ma huwa doa. Besok sudah ditakon loh, ini kalau dalilnya loh. Kan sudah jelas. Ini kalau dalilnya, ini doa, ini doa. Oh, doa mana dalilnya doa? Wah, itu lah bid'ah itu. Ancaman kafir bid'ah. Wa kullu bid'ah dolalah. Wa kullu dolalah fitnah. Kafir masuk neraka. Hebatnya Islam itu karena doa itu. Silahul mu'min benar. Kenapa kita diminta astajib lakum, ud'uni astajib lakum itu? Ya sebenarnya makna terdalamnya kita itu diminta untuk selalu sadar. Setiap kita berdoa artinya apa? Pada saat kita berdoa berarti posisi kita itu sedang membutuhkan Allah. Ya kan? Maka semakin sering kamu berdoa, dan Islam mengajarkan kita untuk selalu berdoa 24 jam
kita diminta berdoa, mau tidur berdoa, bangun tidur berdoa, mau mati berdoa, masuk kamar mandi berdoa, itu siraman pertama berdoa, pakai baju berdoa. Itu artinya apa? Kita nggak bisa apa-apa tanpa peran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebenarnya yang ingin diajarkan oleh Allah pada kita. Untuk sombong-sombong, betul, betul ya. Kamu tuh nggak bisa apa-apa. Mau tidur aja ingin kamu bisa bangun apa enggak? Ya tunggu. Ya, meskipun alarm oleh apa? Musiknya, alarm pengantar tidur gitu. Kalau saya nggak bisa tidur, setel alarm yang modelnya Ilham itu, apa ikut tidur saya itu. Alarm demi enak orang sudah bangun aja mau tidur, buat nyetel alarm itu yang serius lah. Saya model rock, wow gitu. Itu sampai sholat pun masih bunyi alarmnya. Karena sholatnya juga tidur kan, pengantar tidur ketika sholat gitu ya. Alarm efektif memang itu. Model alarm buat pengantar tidur. Wa yanbaghi lil qari ayat ra'a kullama dzakara wa illam yakun madhkuran fil asli alladhi yaqra'u minhu. Wa yanbaghi lan sebaiknya lil qari ibatil qari ayat ayat maca sapa qari kullama dzakara dalam setiap perkara dzakara kang nyebut sapa dzikra kang disebut apa ma wa illa yakun senajan ora apa ma iku badzkura disebut fil asli dalam kitab asalnya. Maksudnya apa? Seperti saya membaca kitab, kok di kitab itu ada Nabi Muhammad, ditulis Muhammad tok. Ya meskipun tertulisnya Muhammad tok, saya tambah sendiri sallallahu alaihi wasallam. Tadi apa? Orang kali ini kalau belum ditakut dalil, rawlodul kalau dalil. Jadi kalau kamu baca buku, baca kitab, kok ada nama Nabi Muhammad, ada Allah, tidak ada Jalla Jalalah, tidak Allah, tidak Ta'ala, Allah, kamu tanpa sendiri baca, ya. Wa illam yakun madhkuran fil asli, sekalipun di kitab asalnya yang saya baca itu ternyata nggak ada, ya sudah sebut aja. Kullama dzukira wa illam yakun madhkuran fil asli alladzi yaqra'u kamoco sopokori bin usakin al aslu. Bukan kita bukan sekedar menasah, menulis, membaca pun kok tidak ada, kok bahasa kitanya itu apa ya, menyebut nama orang itu namanya langsung kok sebut Jakar ya, Jakar itu bahasa halusnya kan kurang ajar itu ya kan, orang lain kok betul kamu Muhammad, kalau kali kok CS dari Allah Muhammad Abu Bakar, ya kesan di telinga itu kok gede gitu ya. Ini sejak kapan konco antara Nabi Muhammad? Nah gitu loh, itu sudah kejakan. Jadi kayak kamu nyebut bapak kamu namanya, halo bro. Sekarang diganti, bukan sebut namanya, diganti bro, sebut bapak bro. Itu kan kurang ajar itu, bukan sekedar kurang ajar itu. Ya, kok bapak diturunkan jadi saudara gitu loh, gimana itu? Wala yas'amu min takarruri dzalika, wala yas'amu lan jangan bosan sapa qari min takarrurin saking mengulang-ulang dzalika mengkono-kono ma
فإن في هذا خيرا عظيما وفضلا جسيما. فإن مقصد teman fi hada ing dalam iki yaqra'u kullama dzakara, ya, ikum khairan, ada kebaikan, aziman yang besar, yang agung, wa fadlan dan keutamaan, jasiman yang agung. Sudahlah, kamu hormat ta'zim kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, ya, kepada sahabat dengan menisbatkan, mendoakan radhiyallahu anhu, rahmatullah alaih, gitu kan. Itu apa namanya? Ada khairan aziman wa fadlan jasiman. Di situ terdapat kebaikan yang luar biasa dan keutamaan yang luar biasa. Ya. Tambal kitab wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum.